Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Sulastri, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, Angkatan 12 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan ini merupakan mind map yang telah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada video berikut ini. Selamat menyimak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri yaitu konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ada beberapa titik penting sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu dimulai dari organisasi Budi Utomo. Organisasi ini dibentuk oleh puluhan anak muda yang berkumpul di Aula Stopia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan. Organisasi ini juga melatar belakangi Hari Kebangkitan Nasional. Yang selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI ini diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga yaitu Kerapatan Besar Pemuda atau yang lebih dikenal Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islamietenbon, Suderenden Minahasairs, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar ini. Selanjutnya, pada tanggal 27-28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Pada Kongres Pemuda kedua ini melatar belakangi Hari Sumpah Pemuda. Di sini pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan yang terakhir yaitu titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah. Yang selanjutnya yaitu identitas. Untuk membedakan negara Indonesia dengan negara-negara yang lain, Indonesia juga mempunyai identitas. Identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa Kesatuan Nasional yaitu bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda
tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan yang terakhir yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, setelah memahami tentang wawasan kebangsaan, kita juga perlu memahami tentang bela negara. Yang pertama, mengenai bela negara, pengertian dari bela negara itu sendiri yaitu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum bela negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara sendiri yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih implementasi bela negara bagi ASN? Yang pertama, contohnya melakukan tugas secara profesional, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan pelayanan publik dengan baik, serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Nah, mungkin itu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.